Dan bulan Sya'ban ini banyak orang yang lalai dengan kemuliaannya, sehingga kemudian Nabi di sini mengingatkan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang orang-orang banyak lalai dengan kemuliaannya, sehingga aku puasa di bulan ini. Ada apa sebenarnya? Wahwa syahrun, bulan Sya'ban adalah syahrun, merupakan bulan turfa'u fihil a'mal, yang di bulan ini diangkat atau dilaporkan seluruh amal ila rabbil alamin, kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Wa habu ayyurfa'a amali wa anna shaimun, dan aku senang ketika amalku dilaporkan kepada Allah dan aku dalam keadaan berpuasa. Nah, ini alasan kenapa beliau kok mengutamakan bulan Sya'ban untuk berpuasa, karena di bulan Sya'ban adalah merupakan pelaporan amal dalam setahun, atau pelaporan yang akbar, yang paling besar dalam setahun. Dan beliau senang ketika amal beliau diangkat atau dilaporkan kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa Nabi mengistimewakan bulan Sya'ban, karena diantaranya di bulan Sya'ban terjadi, ya, yang kedua adalah dilaporkannya amal yang paling besar, besar atau yang disebut dengan ar-raf'ul akbar terjadi di bulan Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semuanya masih dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sempurna. Allah sempurnakan kenikmatan yang Allah berikan pada pagi hari ini berupa kesehatan jasmaniah, kesehatan yang bersifat jisim atau badan. Di samping itu Allah juga sempurnakan kesehatan rohani kita. Allah sempurnakan kesehatan spiritual kita, sehingga Allah masih memberikan inspirasi, Allah masih memberikan ilham, petunjuk untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya. Di antaranya adalah melaksanakan kewajiban, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Maka itu semuanya merupakan karunia, merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri, karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap segala kenikmatan ini senantiasa Allah langgengkan dalam diri kita, sehingga kita semuanya memiliki bekal untuk menjadi hamba-hambanya Allah yang solih dan solihah. Dan ketika kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia satu-satunya yang kita harap-harapkan kelak fi yaumil qiyamah, yakni syafaatnya, syafaat yang paling besar kelak untuk memberikan pertolongan kepada kita semuanya ketika semuanya memohon, meminta pertolongan kepada nabi-nabi yang lain, ketika semuanya pada menolak
karena memang tidak diberikan rekomendasi dari Allah untuk memberikan syafaat, maka hanya satu nabi yang diberikan rekomendasi, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan syafaat pertolongan kelak fi yaumil qiyamah. Maka mudah-mudahan dengan kita senantiasa membaca salawat kepada beliau, serta kita berusaha untuk senantiasa menapaki sunnah-sunnah beliau, berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti jejak langkah beliau, apa yang menjadi anjuran dari beliau, maka kita berharap juga dengan ini menjadi sebab atau menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat dari beliau, syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mengkaji apa yang telah menjadi kajian, apa yang telah menjadi penelitian dari seorang ulama besar di Arab Saudi. Beliau bernama Sayyid Muhammad, atau gelar lengkapnya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Beliau menuliskan sebuah kitab yang berjudul Madza fi Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Ada apa di dalam bulan Sya'ban? Beliau tuliskan, beliau menjabarkan hal-hal terkait dengan bulan Sya'ban, tentang kemuliaan Sya'ban dalam satu kitab secara komplit. Nah, hal-hal atau yang menjadi kemuliaan di dalam bulan Sya'ban ini, maka tiada lain merupakan hal-hal yang istimewa atau hal-hal yang utama yang terjadi di dalam bulan Sya'ban ini. Beliau di awal atau dalam muqaddimahnya menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada bulan yang mulia. Secara hakikat tidak ada bulan atau tidak ada waktu yang mulia dengan berdiri sendiri. Artinya bulan itu adalah mulia, waktu ini adalah mulia, itu tidak ada. Atau tidak ada manusia, tidak ada personal, tidak ada orang yang itu mulia dengan sendirinya. Artinya di sini dikatakan bahwa tidak ada tempat, tidak ada waktu, itu semuanya mulia dengan sendirinya. Artinya tanpa berkaitan dengan hal-hal yang lain yang berada di luarnya. Nah, termasuk diantaranya di sini adalah Sya'ban. Sya'ban ini adalah bulan. Nah, bulan ini memuat beberapa hari di dalamnya, kurang lebih 30 hari. Nah, apakah Sya'ban ini dengan sendirinya dia adalah sesuatu yang mulia? Tidak. Karena tidak ada waktu itu mulia dengan sendirinya. Namun Sya'ban ini mulia karena apa? Sya'ban ini mulia karena terjadi peristiwa-peristiwa yang istimewa, peristiwa-peristiwa yang merupakan hal-hal yang istimewa yang terjadi di dalamnya. Sehingga dengan kemuliaan-kemuliaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam bulan Sya'ban ini, maka bulan Sya'ban ini menjadi mulia juga, ya. Misalkan seseorang, katakanlah seseorang, orang itu bisa menjadi mulia. Kita bisa menyebut orang itu mulia. Tidak serta-merta kita menyebut orang ini mulia karena orangnya sendiri, karena zat, karena fisiknya. Tidak mungkin kita menyebut seseorang itu mulia, seseorang itu kita hormati karena kemuliaan itu, karena zatnya, karena orangnya, karena sosoknya. Tapi karena apa? Tapi karena ada hal lain, karena ada keistimewaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Karena apa? Karena kepandaiannya, karena kealimannya, karena ketawaduannya misalkan, karena akhlaknya, karena perangainya yang baik, karena tutur katanya yang sopan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan seseorang menjadi mulia. Sama dengan Sya'ban. Apakah Sya'ban dengan sendirinya dia disebut sebagai bulan yang mulia? Tidak. Jadi Sya'ban ini mulia karena terjadi peristiwa-peristiwa yang mulia, peristiwa-peristiwa yang ini adalah hal-hal yang menjadi simbol-simbol agama,
yang terjadi di bulan Sya'ban. Ini adalah kaidah dasar yang dibangun oleh beliau. Kita sama-sama ngaji kepada Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani. Kita sama-sama ngaji kepada Sayyid Muhammad melalui kitab beliau, bahwa yang menjadi kaidah dasar, yang menjadi kaidah usul pertama, kaidah yang menjadi pokok untuk membangun dalam mengutarakan atau dalam menyampaikan hal-hal yang terkait dengan bulan Sya'ban, yang kemudian kita sebut Sya'ban adalah bulan yang mulia, karena kita berangkat dari satu kaidah bahwa kemuliaan itu tidak bisa berdiri sendiri. Kemuliaan terhadap waktu, kemuliaan terhadap sosok itu tidak bisa berdiri sendiri dengan zatnya itu sendiri, tapi kemuliaan itu bisa menjadi ada. Kemuliaan pada waktu, kepada bulan, kepada hari ini bisa menjadi ada karena lantaran hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu-waktu tersebut. Atau orang, sosok, tidak bisa kita katakan sebagai sosok yang mulia, orang yang mulia karena sosok itu sendiri, tapi karena ada hal lain, karena ada keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh sosok tersebut, sehingga kita katakan orang ini adalah orang yang mulia. Nah, jadi ini adalah kaidah dasar, pintu masuk untuk memahami bahwa sebenarnya ya, ketika kita mengagungkan bulan Sya'ban, mengagungkan bulan Rajab, mengagungkan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, mengagungkan bulan Muharram, mengagungkan bulan Ramadan, itu bukan karena bulannya itu sendiri, tapi karena ada peristiwa-peristiwa menakjubkan atau peristiwa-peristiwa penting dalam agama kita, yang menjadi syiar dalam agama kita yang terjadi di bulan-bulan ini, sehingga inilah yang menyebabkan bulan ini kita sebut sebagai bulan yang mulia. Di antaranya adalah bulan Sya'ban ini. Nah, ini kaidah dasar menjadi pintu masuk untuk memahami bahwa Sya'ban ini kenapa juga termasuk menjadi perhatian ulama. Banyak ulama, ada apa dengan bulan Sya'ban, sehingga bahkan Sayyid Muhammad di sini menuliskan satu kitab yang berjudul Madza fi Sya'ban, ada apa dengan bulan Sya'ban ini. Nah, ini pintu masuk untuk memahami apa sebenarnya kemuliaan dari sebuah bulan, termasuk diantaranya adalah bulan Sya'ban ini. Tapi sebelum kita mengkaji jauh ada apa saja di bulan Sya'ban ini, dan ada kesempatan apa kita untuk meraih kemuliaan di bulan Sya'ban ini, maka alangkah lebih baiknya kita buka dulu dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan kajian kita ini menjadi lebih berkah untuk kehidupan kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala manabi salafuna sholih wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian saya adalah kajian hadis ya, maka bahwa yang menjadi perspektif atau yang menjadi sudut pandang, yang menjadi kacamata dalam kajian kita tetap tidak lepas dari hadis dan juga asar. Jika hadis itu pasti berasal dari Nabi, namun jika asar maka tidak melulu, tidak selalu berasal dari Nabi, bisa juga berasal dari sahabat ataupun tabi'in ya. Ini makanya tema kita adalah kemuliaan bulan Sya'ban dalam perspektif hadis dan juga asar. Karena yang menjadi sudut pandangnya dalam kajian kemuliaan bulan Sya'ban ini adalah hadis Nabi dan juga asar dari para sahabat dan juga tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa sebenarnya di bulan Sya'ban sehingga kemudian banyak ulama, banyak orang yang tertarik untuk mengkaji, untuk membahas seputar bulan Sya'ban. Maka
Di dalam kitab ini beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani beliau menyebutkan bahwa di antara kemuliaan di bulan Sya'ban ini mulia ya. Bulan Sya'ban ini menjadi mulia karena ada satu peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Di antaranya yang pertama adalah bahwa di dalam bulan Sya'ban terjadi tahwilul qiblah. Tahwilul qiblah artinya adalah pemindahan kiblat ya, pemindahan kiblat. Di dalam bulan Sya'ban terjadi pemindahan kiblat. Kiblat umat Islam pertama kali itu adalah di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis atau bisa juga disebut Baitul Muqaddas. Baitul Maqdis ini di mana? Baitul Maqdis ini adalah Palestina ya, Palestina atau di Masjidil Aqsa sana. Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis ini merupakan kiblat pertama umat Islam. Jadi Nabi ketika melakukan sholat pertama kali, melakukan ibadah sholat pertama kali, maka kiblat Nabi adalah Baitul Maqdis. Namun ini setelah beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Setelah Nabi membangun peradaban baru di Madinah ya, beliau jadikan sebagai negara baru, menjadi negara dengan peradaban baru, yakni peradaban Islam di Madinah sana. Maka Nabi ketika melakukan sholat menghadap ke Baitul Maqdis ya, ke Baitul Maqdis. Ketika Nabi sebelumnya dia ada di Makkah ya, ketika Nabi Muhammad SAW berada di Makkah, sebelumnya Nabi memang sudah menghadap kiblatnya ke Ka'bah. Jadi pertama kali ke Ka'bah, menghadapnya ke Ka'bah. Tapi ketika ada perintah untuk hijrah ke Madinah, setelah berada di Madinah, maka beliau tidak lagi menghadap ke Ka'bah, ke Makkah ke Ka'bah, tapi menghadap ke Baitul Maqdis. Karena apa? Karena di Yasrib atau di yang sekarang disebut Madinah ya, di kota Yasrib atau di Madinah itu di sana ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Nah, jadi pada saat awal beliau hijrah ke sana, tidak semua langsung berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, tapi masih juga banyak orang Yahudi, banyak orang Nasrani. Dan orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka semuanya ketika beribadah menghadap kepada Baitul Maqdis. Nah, sebagai bentuk penghargaan pertama kali Nabi jadi ada perintah wahyu untuk menghormati mereka, maka kiblatnya disamakan dengan mereka, yakni menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Toh mereka sebenarnya dulunya adalah orang-orang penganut kitab, artinya mereka disebut sebagai ahlul kitab. Ya. Nah, setelah itu Nabi merasa dirinya merasa galau atau merasa tidak nyaman. Dari hari ke hari beliau beribadah dengan menghadap Baitul Maqdis ini merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena seakan-akan Nabi ini ikut-ikut dengan ibadah yang dilakukan oleh orang Nasrani dan orang Yahudi. Sehingga kemudian Nabi cemas, Nabi mengharapkan Allah menurunkan wahyu perintah untuk memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah yang Allah kehendaki. Nah, jadi selama berhari-hari Nabi cemas, Nabi memohon berharap kepada Allah agar turun wahyu, agar turun perintah untuk memalingkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Sehingga dari hari ke hari beliau senantiasa menghadapkan pandangan beliau ke arah langit. Yang sebelumnya beliau jarang-jarang menghadap langit. Beliau menanti-nanti, menunggu-nunggu turunnya wahyu. Bahkan beliau seringkali
selalu menghadapkan wajahnya ke arah langit, karena yang ditunggu-tunggu adalah wahyu dari Allah untuk menurunkan wahyu terkait arah kiblat ini, karena beliau benar-benar saat itu seakan-akan disudutkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani pada saat itu, sehingga turunlah ayat yang berbunyi qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Sungguh kami telah memalingkan wajahmu, membalikkan wajahmu fis sama'. Saya melihat, Allah melihat bahwa Rasulullah itu bolak-balik melihat, memandangkan, mengarahkan wajahnya ke arah langit karena cemas tadi itu. Maka falanwalliyannaka qiblatan tardhaha, maka kami pindahkan, kami palingkan kiblat yang sebelumnya ke Baitul Maqdis ke arah kiblat yang Allah ridho dan Rasulullah pun juga ridho ataupun rela dengannya. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka seketika itu turun ayat ini, yakni surah Al-Baqarah ayat 144 ini adalah satu perintah untuk memalingkan atau untuk memindahkan yang sebelumnya arah kiblat itu ke Baitul Maqdis ke arah Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Nah, ini yang pertama. Nah, ini sesuai dengan ayat yang sebelumnya berbunyi wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberikan kepadamu sesuatu yang Allah ridho dengannya. Allah akan memberikan kepadamu Muhammad, dan Allah ridho dengan apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ini. Apa itu? Yakni arah kiblat yang sebelumnya ke arah Baitul Maqdis, ke arah Ka'bah. Nah, dengan ini maka kemudian Nabi Muhammad memindahkan arah kiblat, memalingkan wajahnya ke Ka'bah. Nah, ini hal pertama atau peristiwa pertama yang terjadi di bulan Sya'ban, yang ini menjadikan sebab bulan Sya'ban ini menjadi bulan yang mulia. Kemudian di antara peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban yang menjadi kemuliaan bulan Sya'ban adalah raf'ul a'mal. Apa itu raf'ul amal? Raf'ul amal adalah diangkatnya amal atau dilaporkannya amal-amal dalam setahun. Amal kita dalam setahun itu akan dilaporkan, diangkat secara seluruhan, ya, secara keseluruhan diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Terjadi di bulan Sya'ban, tepatnya nanti di nisfu Sya'ban, di tanggal 15 bulan Sya'ban. Nah, pada bulan Sya'ban ini terjadi yang disebut dengan raf'ul a'mal atau diangkatnya, dilaporkannya amal-amal itu, dan ini disebut dengan ar-raf'ul akbar, dilaporkannya amal yang paling besar. Ya. Ada dalam riwayat dijelaskan beberapa hadis terkait dengan hal ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Dikatakan bahwa beliau berkata, Usamah bin Zaid berkata, qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahrin min asyhuri ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau puasa di satu bulan dari bulan-bulan yang lainnya sebagaimana engkau puasa di bulan Sya'ban. Ada apa gerangan sebenarnya engkau kok puasa terlalu fokus? Puasa yang engkau lakukan adalah puasa yang mengalahkan puasa-puasa yang engkau lakukan di selain bulan Sya'ban ini, selain bulan Ramadan ya maksudnya. Ada apa sebenarnya kok Nabi di bulan Sya'ban ini sangat banyak melakukan puasa? Bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak pernah melihat Nabi tidak puasa di bulan Sya'ban ini. Artinya di mayoritas atau di sebagian besar dari hari-hari beliau di bulan Sya'ban ini beliau melakukan puasa. Ada apa sebenarnya? Nah, maka dijawab oleh beliau, dzaka syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajaba wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana orang-orang banyak lalai, banyak lupa dengan bulan ini. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak orang lalai dengannya.
Karena apa? Karena bulan ini adalah bulan yang bulan yang terjadi di antara bulan Rajab dengan Ramadan. Bulan Rajab dan Ramadan. Sya'ban itu berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Rajab kemuliaannya jelas karena memang termasuk dari bulan haram, ya, bulan haram. Sudah dibahas tentang kemuliaan bulan Rajab, itu banyak kemuliaannya. Kemudian Ramadan juga jelas kemuliaannya. Dan bulan Sya'ban ini banyak orang yang lalai dengan kemuliaannya, sehingga kemudian Nabi di sini mengingatkan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang orang-orang banyak lalai dengan kemuliaannya, sehingga aku puasa di bulan ini. Ada apa sebenarnya? Wahwa syahrun, bulan Sya'ban adalah syahrun, merupakan bulan turfa'u fihil a'mal, yang di bulan ini diangkat atau dilaporkan seluruh amal ila rabbil alamin, kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Wa habu ayyurfa'a amali wa anna shaimun, dan aku senang ketika amalku dilaporkan kepada Allah dan aku dalam keadaan berpuasa. Nah, ini alasan kenapa beliau kok mengutamakan bulan Sya'ban untuk berpuasa, karena di bulan Sya'ban adalah merupakan pelaporan amal dalam setahun, atau pelaporan yang akbar, yang paling besar dalam setahun. Dan beliau senang ketika amal beliau diangkat atau dilaporkan kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa Nabi mengistimewakan bulan Sya'ban, karena diantaranya di bulan Sya'ban terjadi, ya, yang kedua adalah dilaporkannya amal yang paling besar, besar, atau yang disebut dengan ar-raf'ul akbar, terjadi di bulan Sya'ban. Apakah pelaporan amal kepada Allah ini hanya terjadi di bulan Sya'ban? Sebenarnya tidak, ya. Cuma pelaporan yang paling akbar, yang paling besar itu terjadi di bulan Sya'ban. Banyak riwayat yang menjelaskan bahwa ada laporan itu yang sifatnya harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, dan ada yang tahunan. Nah, di antara penjelasan atau di antara riwayat yang menjelaskan tentang pelaporan amal dalam setahun, riwayat yang barusan itu, bahwa ketika beliau di bulan Sya'ban memperbanyak puasa, karena di bulan Sya'ban ini diangkatnya atau dilaporkannya amal kepada Allah, yakni pelaporan amal yang paling besar. Namun adanya riwayat yang berbeda terkait dengan pelaporan amal itu, di dalamnya memiliki hikmah-hikmah tersendiri, ya, memiliki hikmah-hikmah yang berbeda-beda. Ada riwayat yang lain bahwa amal itu dilaporkan di siang hari dan juga dilaporkan di malam hari. Misalkan ada riwayat yang menyebutkan suatu ketika, ya, ada hadis riwayat dari Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abu Musa, beliau berkata bahwa suatu ketika Nabi berdiri di tengah-tengah umat, Nabi berdiri, dan kemudian beliau mengucapkan dengan 5 kalimat, bi khamsi kalimatin. Faqala, lalu Nabi bersabda, innallaha azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu ayyanama. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah tidur, dan tidak sepatutnya memang Allah itu tidur. Allah tidak pernah tidur, dan memang sepatutnya Allah tidak tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'uhu. Allah dapat merendahkan timbangan amal, wa yarfa'uhu, dan Allah juga bisa mengangkat atau meninggikan suatu catatan atau timbangan amal. Jadi itu kalimat yang kedua. Yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahari. Dilaporkan kepada Allah amal malam hari, amalnya manusia, amalnya hamba-hambanya Allah yang dilakukan di malam hari, qabla amalin nahari, sebelum dilakukannya amal di siang hari. Jadi amal yang dilakukan malam hari itu dilaporkan kepada Allah sebelum terjadinya amal dilakukan di siang hari. Wa amalun nahari, dan juga dilaporkan amal manusia di siang hari itu dilaporkan sebelum terjadinya amal kita semuanya di malam harinya. Jadi amal yang kita lakukan di malam hari itu dilaporkan kepada Allah sebelum siang datang, dan amal yang kita lakukan di siang hari itu dilaporkan kepada Allah sebelum malam datang. Nah, ini
salah satu dalil yang mengatakan atau yang menyebutkan bahwa amal itu juga disampaikan kepada Allah yang sifatnya harian, atau di siang dilaporkan, di malam hari juga dilaporkan. Ini menandakan bahwa ada juga pelaporan yang sifatnya harian. Kemudian di dalam bulan Sya'ban, ya, di dalam bulan Sya'ban juga ada satu peristiwa, ya. Ada satu peristiwa yang disebut dengan takdirul a'mar. Takdirul a'mar ini apa maksudnya? Takdirul a'mar ini adalah Allah menentukan usia. Allah menentukan usia atau umur manusia, yakni pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban. Maksud bahwa Allah memberikan takdir atau memberikan ketentuan umur di bulan Sya'ban ini apa? Bahwa di sini dikatakan wal maksudu idharu hadza takdir wa ibrazuhu. Yang dimaksud dengan menampakkan yang dimaksud dengan menentukan umur itu adalah menampakkan takdir atau menampakkan takdir itu, ya, yang awalnya di Lauhul Mahfuz kemudian diturunkan ke langit sehingga para malaikat tahu bahwa takdirnya si A, bahwa hamba si fulan ini adalah umurnya sampai tahun ini. Kemudian si B itu usianya sampai tahun ini, dan begitu seterusnya. Nah, untuk menampakkan itu, ya, menampakkan ke langit itu terjadi di bulan Sya'ban. Karena apa? Karena jika tidak dimaknai demikian, maka akan terjadi sesuatu yang akan terjadi makna yang tidak benar. Karena apa? Karena af'alal haqqi subhanahu wa ta'ala la tuqayyadu bi zamanin wala makanin. Karena fi'lullah, perbuatan Allah diantaranya adalah menentukan usia, menentukan umur, itu tidak dibatasi dengan zaman, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Karena apa? Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwa segala sesuatu, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu mukhalafatuhu lil hawadisi. Sehingga ketika disebutkan bahwa di bulan Sya'ban ada penentuan usia, itu bukan berarti Allah baru menentukan usia manusia di bulan Sya'ban, tidak, tapi menampakkan, ya, menampakkan usia manusia sehingga yang semula ada di dalam catatan Lauhul Mahfuz kemudian diturunkan di langit sehingga malaikat tahu itu di bulan Sya'ban. Sehingga dengan demikian maka maksudnya atau maknanya bisa menjadi jelas dan tidak menyimpang dengan begitu. Nah, ini beliau, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda bahwa kana yasumu Sya'bana kullahu, bahwa Nabi Muhammad itu puasa Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban kullahu, kesemuanya, ya. Kemudian qalat, Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ahabbu syuhur ilaika antasumu Sya'ban, bulan yang paling engkau sukai adalah bulan Sya'ban karena engkau hampir-hampir tidak meninggalkan puasa di bulan ini. Apakah memang demikian ya Rasulullah? Apakah bulan itu memang bulan yang paling engkau cintai? Kemudian beliau menjawab bahwa innallaha, Allah yaktubu fihi ala kulli nafsin mayyitatin tilkas sanati. Allah mencatat atau menulis di bulan Sya'ban ini ala kulli nafsin mayyitin tilkas sanati, atas setiap jiwa itu memiliki masa atau memiliki ajalnya tilkas sanati pada tahun itu. Fa'ahabu ayatiani ajali wa ana shaimun, dan aku senang apabila datang ajalku dan aku dalam keadaan berpuasa. Namun ini dikomentari oleh ulama bahwa yang dimaksud dengan fa'ahabbu ayatiani ajali ini yang dimaksud adalah aku senang ketika ajalku datang dan aku dalam keadaan puasa. Yang dimaksud adalah ahabbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Yang dimaksud adalah aku senang
ketika amalku dilaporkan aku dalam keadaan berpuasa. Ini yang dimaksud dengan hadis barusan itu. Kemudian keutamaan puasa di bulan Sya'ban ya. Seputar keutamaan puasa di bulan Sya'ban. Sebenarnya puasa di bulan Sya'ban ini apakah ada ketentuan di tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya? Nah, ini tidak ada. Karena tidak ada spesifik hari atau tanggal kapan kita harus berpuasa atau dianjurkan berpuasa di bulan Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban itu kita bisa berpuasa di kapan saja, di tanggal berapapun saja. Asalkan kalau kita mau memulai puasa bulan Sya'ban, misalkan kita dari tanggal 1 tidak memulainya, maka tidak boleh menurut ulama kita tidak boleh memulainya di tanggal separuh yang terakhir. Tanggal 16 kita tidak boleh memulainya. Karena apa? Sejak tanggal 16 itu kita dilarang berpuasa untuk mengawali, dalam arti mengawali. Tapi kalau sebelumnya kita sudah berpuasa, maka tidak apa-apa kita puasa. Tapi kalau sebelumnya tidak puasa sama sekali, kemudian kita puasa di tanggal 16-nya, nah ini menurut ulama diantaranya dalam madhab Syafi'i itu dilarang untuk berpuasa. Nah, tentang puasa Sya'ban di sini, suatu ketika Rasulullah pernah ditanya, ayu shaumu afdalu ba'da Ramadan? Apa puasa yang paling utama setelah Ramadan ya Rasulullah? Beliau menjawab, qala Sya'ban, yakni bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban kok sangat dianjurkan, bahkan dikatakan puasa yang paling utama setelah Ramadan? Beliau melanjutkan, li ta'zimi Ramadan, untuk mengagungkan Ramadan. Fa ayyu shadaqati afdal? Lalu sedekah yang manakah yang paling afdal? Pertanyaan kepada Rasul, kemudian dijawab, shadaqatun fi Ramadan. Ini sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Ini terkait dengan puasa Ramadan, keutamaan puasa di bulan Ramadan. Beliau mengatakan bahwa puasa Sya'ban itu adalah puasa yang sangat dianjurkan, yang keutamaannya itu adalah setelah bulan Ramadan. Dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah puasa di bulan Sya'ban itu sampai-sampai tidak kelihatan beliau itu berbuka di bulan Sya'ban. Namun di bulan yang lain beliau tidak puasa, seakan-akan beliau tidak puasa di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa bulan Sya'ban ini hukum berpuasa di dalamnya itu hanya sunnah, tidak wajib. Ini menunjukkan bahwa Nabi memberikan ajaran bahwa ketika Nabi di bulan Sya'ban ternyata nampak atau kelihatan tidak berpuasa di dalamnya, ini menunjukkan bahwa puasa Sya'ban ini hanya sunnah. Namun di bulan yang lain beliau nampak hampir tidak kelihatan beliau berbuka. Artinya hampir di seluruh bulan Sya'ban beliau berpuasa. Nah, ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu berpuasa di bulan Sya'ban, kadang berpuasa, kadang tidak. Di bulan-bulan tertentu bahkan beliau berpuasa Sya'ban sampai terlihat beliau tidak pernah berbuka sama sekali. Di bulan-bulan tertentu juga beliau pernah berbuka di bulan Sya'ban sampai tidak kelihatan beliau berpuasa di bulan Sya'ban, untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa puasa Sya'ban tidak sampai dalam taraf wajib. Ini penjabaran tentang puasa Sya'ban, bahwa puasa Sya'ban merupakan salah satu puasa yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Namun dalam keutamaannya jangan sampai ada anggapan bahwa puasa Sya'ban ini adalah puasa yang wajib, sehingga dalam satu kesempatan beliau juga terlihat tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Ini terkait puasa di bulan Sya'ban. Kemudian juga apa yang terjadi atau keistimewaan apa lagi yang terjadi di bulan Sya'ban ini, bahwa di antara keistimewaan dari bulan Sya'ban
adalah bahwa bulan Sya'ban ini disebut sebagai syahrus sholati 'alan nabi. Bulan Sya'ban disebut sebagai bulan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena di bulan ini turun ayat tentang perintah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sering kita dengar, yang sering kita baca juga, yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini adalah ayat yang turun pada bulan Sya'ban, sehingga pada bulan Sya'ban ini atau Sya'ban ini juga disebut sebagai syahrus sholati 'alan nabi, merupakan bulan sholawat kepada Nabi, bulannya sholawat. Mengapa? Karena ayat perintah sholawat kepada Nabi itu turun di bulan Sya'ban, sehingga dikatakan oleh ulama inna syahra Sya'ban syahrus sholati 'alan nabi, karena Sya'ban adalah bulan sholawat kepada Nabi karena ayat itu turun di bulan Sya'ban. Kemudian Sayyid Muhammad di sini juga menyebutkan atau menjelaskan, menjabarkan tentang hakikat dari sholawat kepada Nabi. Ayat tadi menjelaskan bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman seluruhnya, setelah Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya, setelah Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, kemudian Allah memerintahkan untuk membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, yang sebelumnya Allah mengajarkan terlebih dahulu innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Jadi Allah mengajarkan yang pertama kali adalah Allah membaca salawat, kemudian para malaikatnya juga membaca salawat. Setelah itu Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi wasallimu, dan ucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Nah, ada apa sebenarnya dengan ajaran sholawat ini? Bahwa Allah pertama kali mengajarkan untuk membaca sholawat, kemudian para malaikatnya, dan kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk membaca sholawat. Bahwa apakah sebenarnya Nabi butuh kepada sholawat kita? Di sini dikatakan bahwa innahu amarakum bihi laisa lihajatin lahu illa dzalik, bahwa Allah memerintahkan kita sholat kepada Nabi bukan karena lihajatin, bukan karena Nabi butuh kepada sholawat kita, bal akan tetapi likos ditashrifikun mimma amantum bihi, akan tetapi tujuannya adalah untuk memuliakan orang yang kita mengimani. Nah, ya, kita beriman kepada Nabi Muhammad, ya, kita beriman kepada Nabi Muhammad. Maka di antara salah satu cara kita untuk memuliakan atau mengagungkan Nabi Muhammad, maka dengan cara bersolawat. Jadi membaca solawat itu bukan berarti itu adalah merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad, tapi tujuannya adalah lebih kepada kita memuliakan orang yang kita imani, ya. Dengan satu perintah yang mana kita semuanya sama-sama melakukan hal itu dengan Allah dan juga dengan malaikat, ya, dengan para malaikat. Oleh karenanya maka perintah sholawat ini adalah perintah yang sangat mulia, karena Allah melakukan sholawat dan juga para malaikatnya juga melakukan sholawat. Di antara motivasi untuk melakukan sholawat di sini adalah bahwa sebenarnya sholawat yang kita lakukan kepada Nabi Muhammad itu bukan merupakan sesuatu yang menjadi pertolongan dari kita kepada Nabi Muhammad, karena kita tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang yang derajatnya lebih tinggi daripada kita. Akan tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca sholawat. Tujuannya apa? Untuk membalas jasa, ya, untuk membalas jasa bahwa Nabi Muhammad telah berbaik hati, telah melakukan kebaikan, telah memberikan banyak perjuangan untuk kita semuanya. Maka
salah satu cara kita untuk membalas kebaikan Nabi Muhammad adalah dengan cara membaca sholawat. Kalau kita membalas seluruh kebaikan Nabi Muhammad itu tidak mampu, karena kebaikannya sangat banyak, sehingga untuk menutupi apa yang seharusnya kita balaskan kepada Nabi Muhammad itu, Allah perintahkan kepada kita untuk membaca sholawat. Nah, maka dengan sholawat itu adalah sesuatu yang mewakili kita semuanya untuk membalas jasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah sebagai pembalasan atau balas jasa kita kepada Nabi Muhammad. Dan hal ini merupakan salah satu hal yang utama, karena beliau bersabda, man shalla alayya sholatan, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali sholawat, maka Allah akan membalas 10 kali sholawat, dalam arti Allah memberikan rahmat 10 kali kepada orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara, ya, di sini juga disampaikan di antara keutamaan dari membaca sholawat. Yang pertama, bahwa orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad akan diberikan rahmat 10 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian di antara fadilah dari membaca sholawat juga, man sholla alaihi rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca sholawat, maka Nabi Muhammad Rasulullah akan membalas sholawatnya, dalam arti membalas doa, membalas dengan doa kepada orang yang bersangkutan yang membaca sholawat. Man sholla alayya, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, balaghatni sholatuhu, maka sampai kepadaku sholawatnya itu. Wa shallaitu alaihi, dan aku membaca sholawat kepadanya, dalam arti mendoakan orang yang membaca sholawat tersebut. Wa katabalahu siwa dzalika asyra hasanatin, dan Allah akan memberinya, mencatat untuknya 10 kebaikan untuk orang tersebut. Nah, ini diantara keutamaan dari membaca sholawat. Nah, di sini ada sekian keutamaan yang dijelaskan oleh beliau, namun tidak akan saya bahas semuanya. Dan juga di bulan Sya'ban ini juga disebut sebagai Syahrul Quran. Sya'ban juga merupakan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Mengapa kok disebut dengan Syahrul Al-Quran? Karena diketahui bahwa Al-Quran adalah salah satu kitab yang sangat dianjurkan untuk dibaca. Oleh karenanya, ketika kita membacanya di bulan yang diistimewakan oleh Allah, maka itu menunjukkan bahwa membacanya di bulan yang mulia ini itu sangat-sangat dianjurkan, karena berkaitan dengan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa karena peristiwa-peristiwa tadi itu. Maka kita membacanya di bulan Sya'ban, membaca Al-Quran di bulan Sya'ban itu lebih sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keistimewaan tadi itu. Banyak riwayat terkait hal ini, namun tidak perlu kita kaji semuanya karena terbatasan waktu. Dan juga akan terjadi nanti Lailatul Nisfi min Sya'ban, atau malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, Nisfu Sya'ban, pada tanggal 15 bulan Sya'ban nanti akan terjadi yang namanya malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam Nisfu Sya'ban, tanggal 15 bulan Sya'ban. Banyak dijelaskan keutamaan malam Nisfu Sya'ban ini. Di antaranya adalah bahwa Allah akan, dalam satu riwayat, Allah akan memperhatikan, Allah akan menurunkan rahmatnya di bulan di malam Nisfu Sya'ban ini kepada seluruh makhluknya, ya, kepada seluruh makhluknya pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam Nisfu Sya'ban ini. Maka Allah akan mengampuni seluruh dosa dari makhluknya, seluruh manusia, illa limusyrikin, kecuali bagi orang yang musyrik, dan kecuali kepada orang yang memiliki dendam di dalam dadanya. Jadi 2 orang yang tidak diampuni oleh Allah. Yang pertama orang yang musyrik, dan yang kedua adalah orang yang memiliki dendam, memiliki rasa permusuhan di dalam hatinya kepada orang yang lainnya. Selain itu, orang yang mau memohon ampun di malam Nisfu Sya'ban ini,
maka Allah akan menurunkan rahmatnya, Allah akan menurunkan maghfirahnya, ampunannya kepada seluruh hambanya yang mau memohon ampun kepadanya. Nah, ini tentang kemuliaan bulan Sya'ban. Nanti di malam nisfu Sya'ban ada satu amalan untuk membaca Yasin 3 kali dengan doa-doa tertentu. Tiada lain, itu tujuannya adalah untuk mengharapkan kebaikan di malam nisfu Sya'ban, karena di malam itu adalah malam yang mulia, malam penuh ampunan, malam diangkatnya amal atau dilaporkannya amal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setahun. Maka dari itu kita insyaallah akan mengamalkan amalan itu, dan itu banyak ulama yang menganjurkan untuk melaksanakan itu, tiada lain karena mengharap keberkahan dari bacaan Al-Qur'an, yakni bacaan Yasin. Ulama menjelaskan panjang lebar bahwa kita membaca Al-Qur'an dengan tujuan tertentu itu tidak apa-apa, itu hukumnya boleh. Karena yang pertama, kita membaca Al-Qur'an itu karena lillahi ta'ala. Baca Al-Qur'an itu lillahi ta'ala. Namun kemudian ketika ada niat yang kedua, untuk kepentingan apapun, untuk hajat apapun, itu diperbolehkan. Al-Qur'an untuk berobat itu boleh, tapi yang pertama niatnya adalah lillahi ta'ala. Membaca Al-Qur'an karena Allah ta'ala, kemudian niat yang berikutnya karena hajat-hajat tertentu, itu diperbolehkan oleh ulama. Maka dari itu diantaranya adalah amalan-amalan yang akan kita lakukan nanti, itu adalah diantara amalan yang dilakukan oleh banyak ulama. Dan mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan di bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan untuk menghadapi Ramadan. Maka mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi Ramadan, untuk melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan dengan giat, dengan kita awali di bulan Sya'ban ini supaya kita terbiasa, supaya kita nanti tidak kaget dengan bulan Ramadan. Maka di bulan Sya'ban ini kita biasakan, kita tradisikan terlebih dahulu, diantaranya membaca Al-Quran atau membaca amalan-amalan yang lainnya, supaya nanti kita di bulan Ramadan sudah terbiasa istiqomah. Dari itu maka kita berharap mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan bulan Sya'ban, dan kita semuanya berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.